Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama kami. Saya Albar. Malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya. Beliau adalah Bapak Suwardi SAG. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang mengenai penerapan launching Sport for All and Sport Tourism. Oleh karena itu, mari kita saksikan dan mari kita mendengarkan bersama-sama penjelasan dari narasumber kita. Selamat malam, Bapak Suwardi. Malam. Bagaimana kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Baiklah, langsung saja kita memasuki inti dari perbincangan kita pada malam hari ini. Saya akan bertanya kepada Pak Suwardi mengenai beberapa hal. Yang pertama mungkin, apa yang dimaksud dengan Sport for All and Sport Tourism? Baik, Saudara Albar, jadi Sport for All dan Sport Tourism, kalau arti letternya bahwa Sport for All itu olahraga untuk semua, dan Sport Tourism adalah olahraga wisata atau berwisata sambil berolahraga. Artinya apa? Ini dapat dimaknai bahwa setiap orang dapat berolahraga dan setiap orang dapat menjadikan olahraga sebagai kegemaran yang menyenangkan. Tentu akan lebih dinikmati lagi sekiranya olahraga ini dilakukan di tempat wisata atau berwisata sambil berolahraga. Nah, itu prinsip dasarnya gagasan inovatif ini, Sport for All dan Sport Tourism itu lahir. Oke, baik. Lalu apa tujuan dari gagasan ini, Pak? Ya, jadi mengenai tujuan dari gagasan inovatif yang kami usung, yaitu Sport for All dan Sport Tourism, ada 3. Jadi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek adalah itu diarahkan untuk meretas stigmatisasi negatif dari masyarakat tentang pembudayaan olahraga, stigmatisasi yang kurang produktif terhadap pembudayaan olahraga. Adapun tujuan jangka menengah adalah bagaimana kita dapat dengan berbagai upaya itu dapat meningkatkan minat dan tingkat partisipasi masyarakat agar lebih menggemari, lebih menyenangi, menyukai berolahraga yang rekreatif. Jadi olahraga yang santai, murah, mudah, menarik, dan bisa dilakukan secara massal. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah melalui gagasan inovatif Sport for All dan Sport Tourism diharapkan masyarakat Jeneponto dapat sedikit naik taraf kesejahteraannya, karena kami meyakini kalau saja ini dapat gagasan ini dapat berlanjut, dapat berkesinambungan, maka akan tumbuh usaha menengah, usaha kecil menengah, usaha mikro kecil menengah yang dapat menyediakan perangkat olahraga tradisional rekreatif, misalnya peralatan panahan dan segala aksesori olahraga panahan, dan tentu itu akan tumbuh di mana-mana karena masyarakat semakin menggemari. Tentu para pelaku ekonomi kecil menengah ini juga akan sedikit naik derajat kesejahteraannya. Demikian pula potensi wisata Kabupaten Jeneponto itu sangat banyak. Hanya saja sejauh ini mungkin ya dalam pandangan kami belum terkelola dengan baik, sehingga kami menawarkan sebuah gagasan berolahraga di tempat rekreasi atau berwisata, berekreasi sambil berolahraga. Nah, kira-kira itu sudah lebih. Lalu untuk jangka panjangnya seperti apa, Pak? Itu tujuan jangka panjangnya agar kegiatan ini dapat sustainable, berkesinambungan. Kemudian dalam rangka menunjang tujuan jangka panjang ini, maka setelah kami berdiskusi dengan beberapa teman para pegiat, harus dihadirkan wadahnya, harus dihadirkan komunitasnya, organisasinya yang terkelola secara rapi, terkelola, ada orang yang menggerakkan, ada orang yang senantiasa berbuat secara sukarela, dan mereka terus menggalang, mengajak masyarakat, menghayu-hayu masyarakat agar olahraga budaya tradisional rekreatif ini dapat semakin memasyarakat. Nah, wadah yang telah kami hadirkan bersama teman-teman adalah organisasi bernama Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Formi Kabupaten Jeneponto. Kemarin kita sudah lakukan pelantikan di
di ruang Pola Panranonta kantor Bupati untuk masa bakti 2022-2027. 2022-2026. Mudah-mudahan saja ini dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto. Bahkan tekad kami bersama teman-teman melalui wadah Kormi ini, segala potensi masyarakat yang lahir dan tumbuh berkembang di masyarakat berdasarkan kearifan lokal ini dapat go nasional. Kemarin kita telah membuktikan melalui Festival Panahan. Awalnya kita hanya menargetkan peserta itu dapat didatangkan dari wilayah selatan Sulawesi, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Blugum. Rupanya setelah gagasan ini menggelinding, itu disambut oleh saudara-saudara kita para komunitas pegiat olahraga panahan di wilayah utara. Ada dari Pinrang, ada dari Lu, ada dari Sidrap, bahkan di beberapa kabupaten kota di luar Sulawesi Selatan. Ada, ternyata kemarin kita temukan informasi utusan dari Madura, ada Timika, sampai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Abdul Hayak Gani mengatakan bahwa kegiatan ini bukan saja kegiatan bertaraf provinsi, bahkan ini sudah kegiatan bertaraf nasional. Nah, kita belum apa-apa saja sudah mulai go nasional. Itu tentu sebuah kebanggaan. Tinggal dipacu terus, jaga semangat teman-teman agar benar-benar ini terasa manfaatnya dan dapat memberikan inspirasi untuk Indonesia. Luar biasa. Jadi membuka ruang kepada masyarakat umum untuk mencintai olahraga, dan otomatis olahraga ini juga dapat dilakukan dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Jeneponto. Iya, jadi jangan kira bahwa berolahraga itu mahal, sulit, sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat melakukan aktivitas olahraga. Siapa saja, di mana saja, kapan saja, dia murah, mudah, menarik, menyenangkan, dan dapat dilakukan secara massal. Itu prinsip dasarnya olahraga budaya tradisional rekreatif. Terus bagaimana atau apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri mengenai penerapan sistem ini, Pak? Iya, jadi manfaatnya ini minimal ada dua ya. Manfaat untuk pemerintah, terutama OPD terkait, menjadi OPD terkait dapat memiliki route map, memiliki arah jalan atau peta jalan tentang sebuah program yang diminati oleh masyarakat. Manfaatnya terasa dan semua lapisan masyarakat dapat turut berpartisipasi secara aktif, secara masif, dapat menjadi pelaku bukan sekedar penonton atau penikmat. Festival Memana. Gagasan ini sebenarnya berlandaskan dari mana, Pak? Kenapa mesti harus memilih olahraga panahan dan olahraga berkuda itu sendiri? Baik. Apakah ada kaitannya dengan ikon Jeneponto? Nah, ini. Isu ini sangat kuat ya. Kenapa isu ini sangat kuat? Ada beberapa alasan. Pertama, berkuda sendiri itu adalah ikon Jeneponto. Nah, kalau dia ikon Jeneponto, harusnya berkuda ini benar-benar adalah menjadi olahraga yang paling digemari. Olahraga berkuda yang paling digemari oleh seluruh masyarakat, karena kuda ini hampir dapat ditemukan di setiap keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto. Artinya sangat sedih kita kalau Jeneponto yang harusnya menjadi ikon kuda hanya habis menjadi konsumsi saja. Ya kan? Harusnya ya bukan tidak boleh dikonsumsi, tetapi selain dikonsumsi harusnya juga ini dapat menjadi kesempatan berolahraga masyarakat melalui olahraga menyenangkan, namanya berolahraga berkuda dengan menunggang kuda. Nah, kemudian memanah. Kenapa memanah ini kami angkat sebagai olahraga spesifik, lalu itu difestivalkan. Ini olahraga yang belakangan saya melihat ada tren sangat diminati terutama bagi mereka yang pecinta olahraga tradisional budaya rekreatif. Lagi pula ini isunya sangat kuat, apalagi kalau kita angkat bahwa olahraga panahan ini selain sehat juga adalah ibadah. Dia adalah olahraga sunnah. Bukankah Nabi mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ajarlah anakmu berkuda, memanah dan berenang. Artinya olahraga berkuda dan memanah ini adalah olahraga yang diperintahkan oleh agama Islam. Jadi selain sehat juga dapat pahala karena dia olahraga sunnah, olahraga ibadah. Saya kira ini kami hakul yakin ya, ke depan ini akan banyak digemari, diminati oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto umumnya, dan khususnya bagi masyarakat pecinta olahraga tradisional, olahraga budaya dan olahraga rekreatif. Oke, baiklah.
Itu tadi penjelasan dari Pak Suwardi mengenai apa sih landasan penerapan kenapa beliau sampai mengambil tema Sport for All and Sport Tourism ini, dan semoga olahraga budaya kedepannya semakin diminati oleh masyarakat Kabupaten Jeriponto. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.